Halo guys, welcome back. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Di video kali ini, gue akan membawakan satu kasus pembunuhan tragis. Dibunuh oleh sosok bertopeng dan setelah diselidiki lebih dalam, ternyata pria itu adalah laki-laki yang pernah mencintainya juga. Tapi tunggu dulu, sebelum kita lanjut ke ceritanya, pastikan dulu kalau kalian sudah subscribe channel ini. Tolong untuk bantu kembangkan channel ini guys, minimal menginjak di angka 10.000. Selamat menonton, enjoy! Kasus kematian tragis Doron Erbert pada tahun 1984. Doron Erbert dihabisi secara sadis di malam Halloween setelah dia membukakan pintu untuk seorang pria bertopeng serigala yang ternyata sudah memegang parang dan disaksikan oleh anaknya sendiri dari balik sofa. Doron Erbert lahir dengan nama asli Doron Ray Hitchens di Santa Rosa, California pada tahun 1952. Doron bekerja sebagai terapis fisik di sebuah rumah sakit di wilayah Teluk San Francisco. Dia dikenal sebagai wanita yang penuh kasih, baik, dan juga sangat amat suportif. Selama hidupnya, Doron sudah menikah sebanyak 2 kali. Pertama dengan seorang pria bernama Mike Dennis. Setelah itu menikah lagi dengan pria bernama Charles Erbert. Dari kedua pernikahannya itu, mereka dikaruniai 3 orang anak. Paul anak dari Mike, Deanna anak dari Charles, dan yang masih berada di dalam kandungan juga anak dari Charles. Setelah bercerai dengan Mike, hak asuh Paul jatuh ke tangan Doron. Paul pun tinggal bersama Doron dan ayah tirinya. Namun pada usia ke-4 tahun, Paul meninggal akibat jatuh dan tenggelam di kolam berenang halaman rumah belakangnya. Mike pun menuntut Doron dan juga Charles akibat kelalaian yang menyebabkan Paul harus kehilangan nyawanya. Akan tetapi putusan pengadilan tahun 1982 malah berpihak kepada Doron dan Charles. Pada tanggal 31 Oktober tahun 1984, tepatnya saat malam Halloween, Doron yang sedang hamil 8 bulan dan Deanna baru saja kembali ke rumah setelah dia melakukan trick or treat. Sedangkan Charles pamit pergi ke toko membeli lebih banyak permen untuk anak-anak yang akan mampir ke rumah mereka. Sekitar jam 9 malam terdengar suara ketukan. Doron yang tidak memiliki kecurigaan sedikit pun langsung membukakan pintu rumahnya. Ketika pintunya dibuka, Doron melihat ada seseorang yang mengenakan topeng serigala, sudah membawa parang di tangannya dan juga dia mengatakan, "Halo, aku akan membunuhmu, bersiaplah." Pada saat itu Doron sangat panik dan langsung berteriak memerintahkan putrinya yang bernama Deanna untuk segera bersembunyi. Menurut pengakuan Deanna pada saat itu, dia ternyata bersembunyi di balik sofa. Setelah sang ibu berteriak, sosok itu langsung menyerang ibunya secara brutal menggunakan parang sepanjang 18 inci di tangannya. Deanna menyaksikan pria bertopeng itu mengiris kepala dan perut ibunya, bahkan mengeluarkan janin dari dalam perutnya lalu mencabik-cabik janin itu. Beberapa menit berselang, Charles tiba di rumah dan langsung menangis histeris setelah dia melihat Doron dalam keadaan sudah terbunuh. Dia kemudian segera menghubungi pihak kepolisian. Ketika polisi tiba, mereka melihat rumahnya sudah penuh dengan cipratan darah. Awalnya, polisi pun sempat mencurigai Charles. Akan tetapi, polisi kemudian menyadari ada sebuah topeng serigala tertinggal di depan pintu. Dan ada jejak darah dari rumah Doron sampai ke ujung blok. Keesokan harinya, polisi mendapatkan informasi dari tetangga mereka jika Doron pernah bermasalah dengan mantan suami pertamanya yang bernama Mike Dennis. Setelah mewawancarai Mike dan juga memeriksa rumah Mike, polisi langsung memutuskan untuk segera menangkapnya. Meskipun dia ditangkap, tapi akhirnya dia dibebaskan karena kurangnya bukti. Lalu seminggu kemudian Mike ditangkap kembali setelah golongan darahnya ternyata cocok dengan sampel darah yang ditemukan di TKP. Mike secara resmi didakwa atas pembunuhan Doron dan janin di dalam kandungannya. 4 tahun kemudian, kasus tersebut dibawa ke pengadilan dan Mike mengubah pembelaannya menjadi tidak bersalah dengan alasan dia menjadi gila
karena kematian putranya yang bernama Paul. Namun hakim tidak mau menerima pembelaan Mike. Mike pun akhirnya dihukum atas pembunuhan tingkat pertama dan divonis hukuman mati. Akan tetapi vonis itu berubah menjadi hukuman penjara seumur hidup. Sedangkan Diana dan Charles harus tetap hidup dengan rasa trauma selama bertahun-tahun. Bahkan Diana mengatakan, "Aku bisa mengerti dia sangat kehilangan anaknya, tetapi dia juga mengambil sesuatu yang sangat berarti untukku. Dia mengambil ibuku dan aku tidak akan pernah melupakan itu." Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka video gue, boleh bantu share ke teman-teman kalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Aktifkan tombol loncengnya, jadi setiap kali gue masukin video, kalian selalu dapat notifikasinya. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.